Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Ketemu lagi dengan adik-adik kelas AKS semester 3A, 3B dan 3C. Ini pada kesempatan kali ini karena mata kuliah yang sama, yaitu ilmu ekonomi syariah, dan insyaallah kita memulai absen itu setiap hari Senin ya, atau presensi. Jadi adik-adik mahasiswa-mahasiswi, pertemuan pertama itu di minggu pertama, pertemuan kedua di minggu kedua. Jadi seluruh kelas mata kuliah ilmu ekonomi mikro syariah di semester 3 KS silahkan melakukan presensi di hari mulai hari Senin. Jadi ataupun mulai hari ini ya. Jadi adik-adik sudah bisa membaca materi, sudah bisa mendengarkan video ini, dan sudah bisa mengisi forum diskusi. Kita akan mendiskusikan apa-apa saja yang perlu didiskusikan. Tidak lupa untuk adik-adik semua mahasiswa dan mahasiswi, saya himbau agar selalu menjaga kesehatan, senantiasa menjaga protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari virus tersebut. Pada pertemuan pertama kemarin, kita sudah mengupas sedikit tentang teori ekonomi. Masih ingat ya, teori ekonomi itu? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang yang pertama behavior, perilaku siapa? Manusia ataupun katakan individu atau masyarakat untuk memutuskan, memilih, choice, memilih suatu kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya, needs, dengan sumber daya yang tersedia. Kemarin saya sempat bahas mengenai scarcity, kelangkaan. Teori scarcity ini dibantah oleh mazhabnya Bakir As-Sadr. Nanti ada mazhab yang lain yang akan saya jelaskan di pertemuan kali ini. Oke, langsung saja kita ke materi kita ya. Nah ini. Nah ini untuk lanjutan materi yang kemarin. Jadi ekonomi itu ada ekonomi deskriptif. Ada ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Deskriptif itu artinya menggambarkan. Jadi kita sudah menguasai teori ekonomi, terus kita menjelaskan suatu keadaan ekonomi itu secara gambaran saja begitu. Menggambarkan saja. Terusnya nanti lagi teori ekonomi, pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhi mengalami perubahan. Nah, ini adik-adik sudah download ya, sudah baca tentang ini masih di pertemuan pertama kemarin. Ada ekonomi terapan, ekonomi kebijakan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi.
variabel, asumsi, hipotesis, ramalan. Sudah dibaca semua ya yang ini ya. Ini saya hanya mengulangi sedikit saja. Variabel adalah suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Jadi variabel itu kalau di penelitian biasanya disebutkan X, Y, atau Z. Jadi kalau variabel yang dimaksud dalam ekonomi ini misalnya variabel A, katakan. Variabel A ini pasti bisa berubah-ubah, kadang naik, kadang turun, kadang stagnan, dan lain. Yang kedua, asumsi. Pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori. Asumsi ini misalnya diasumsikan harga turun. Asumsi belum tentu harga turun. Ini kita asumsikan misalnya asumsi ceteris paribus. Artinya kita mengabaikan misalnya harga naik karena katakan produksi turun, tapi kita mengabaikan faktor yang lain dengan asumsi ceteris paribus tadi. Misalnya asumsi ini kita umpamakan tadi ya, harga terus naik, asumsi kita produksi turun, padahal belum tentu gara-gara produksi itu turun harga naik terus. Nah, itu namanya asumsi. Terusnya membuat ramalan. Ini bukan ramalan ini ya, ramalan bintang kamu apa sih, Sagittarius, apalah, yang bukan itu. Membuat ramalan dalam ekonomi itu ada hitungannya juga, ada teorinya juga, jadi tidak serta-merta. Misalnya kalau suku bunga Bank Indonesia naik, maka bank-bank akan menaikkan margin ataupun bagi hasilnya pada pembiayaan yang ada di bank syariah, misalnya gitu kan. Itu kan masih ramalan kita, belum tentu. Misal ya. Terusnya alat-alat analisis ekonomi, nanti kita ketemu ada kurva atau grafik, statistik, dan kurva, itu ya, arti ya yang ditunjuk oleh kakek-kakek ini. Ada kurva naik, turun. Penggunaan kurva mempermudah dan perjelas isi teori ekonomi. Sifatnya mempunyai dua sumbu, vertikal dan horizontal, biasanya sumbu X dan sumbu Y. Setiap sumbu menjelaskan nilai dari suatu variabel. Semakin ke atas atau ke kanan, maka variabel semakin besar. Betul ya, kalau dalam matematika kan kita sumbu X, sumbu Y. Semakin ke kiri negatif, kalau ke kanan semakin besar. Semakin ke bawah negatif, semakin ke atas semakin besar. Ruang lingkup teori mikroekonomi. Pemecahan atau disagregasi dari variabel makroekonomi. Jadi dari makroekonomi dipecah, itulah menjadi mikroekonomi. Menjelaskan susunan, komposisi, dan pembebanan alokasi dari produk total. Oke, itu yang pertemuan pertama ya. Mudah-mudahan sudah dibaca dan sudah dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang pertemuan kedua ini. Nah, ini dia. Pertemuan kedua membahas tentang pola kegiatan perekonomian. Nah, jadi sistem ekonomi yang pertama, sistem ekonomi pasar. Nanti coba dibaca ya, jenis-jenis pasar dalam ekonomi mikro apa saja. Perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara antara pembeli dan penjual di pasar. Yang kedua, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi pasar yang selesai campur tangan
pemerintah. Bentar ya. Kita masuk ke yang tadi lagi. Nah, seterusnya sistem ekonomi perencanaan pusat terpusat. Sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sistem ekonomi yang dipraktikkan banyak negara adalah sistem ekonomi campuran. Ya, memang di mana-mana kebanyakan sistem ekonomi campuran. Kalau sistem ekonomi pasar, nanti kan terlalu liar. Artinya apa dong gunanya pemerintah? Ya kan? Kalau pemerintah semua otoriter berarti kan campuran. Ada satu hal misalnya katakan harga beras tinggi, nah, maka ada peran pemerintah untuk mengintervensi harga itu melalui Bulog. Nah, jadi misalnya persediaan beras sedikit, kemudian disuplai oleh Bulog persediaan beras banyak, dijual dengan harga di bawah pasaran agar harga yang ada di pasar itu turun. Perekonomian modern ini bisa dibaca ya, jadi saya tidak terlalu menjelaskan semuanya ya, nanti bisa belajar mandiri juga ataupun pada saat kita diskusi. Pola kegiatan perdagangan perekonomian subsisten, produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Perdagangan barter udah jarang ya ada ya sekarang ini. Perekonomian subsisten menggunakan uang. Oke, lanjut. Perekonomian uang, suatu perekonomian yang menggunakan uang sebagai perantara dalam kegiatan tukar menukar, biasanya dalam konteks besar dan kegiatan ekonomi tinggi. Kemajuan perekonomian akan menyebabkan peranan uang semakin penting. Kegiatan perdagangan tinggi, spesialisasi perdagangan. Nah, ini contoh. Tukang kayu membuat alat rumah tangga. Si tukang jahit beli alat rumah tangga, kemudian memberikan uang ke tukang kayu. Si tukang jahit menghasilkan pakaian dibutuhkan oleh petani. Si tukang jahit dapat uang dari petani. Terus petani menghasilkan makanan, beras, bahan makanan lah ya. Bahan makanan dibeli tukang kayu. Nah, tukang kayu memberikan uang kepada petani. Sebenarnya ini timbal balik juga. Bisa juga diganti posisinya. Tukang jahit bisa aja jual pakaian ke tukang kayu. Tukang kayu memberikan uang ke tukang jahit. Begitupun tukang kayu menjual alat rumah tangga kepada petani. Petani kan ada juga ya, alat rumah tangganya dalam rumah. Terus petani, ini dia kesimpulannya tadi ya. Petani, tukang kayu, dan tukang jahit tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka inginkan. Yang dilakukan adalah spesialisasi dalam memproduksi barang sehingga efisien, adanya aliran uang. Ini bisa dibaca lah ya. Kebaikan spesialisasi, mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. Kemarin sudah saya jelaskan yang faktor produksi itu ada 4: alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian berwirausaha. Mempertinggi efisiensi memproduksi economies of scale, mendorong perkembangan teknologi. Nah, yang perlu sekarang ini akhir-akhir ini adalah perkembangan teknologi. Nah, ini pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga ini bukan artinya sebuah keluarga atau sebuah masyarakat atau individu maksudnya, perusahaan, pemerintah. Jadi rumah tangga itu jangan diartikan suami istri, anak, dan lain-lain, bukan itu maksudnya ya. Rumah tangga itu diibaratkan individu atau sekelompok orang. Rumah tangga pemilik berbagai faktor produksi, tenaga kerja, tenaga usahawan, barang-barang modal, kekayaan, dan harta tetap. Pendapatan digunakan untuk membeli barang dan jasa untuk disimpan dan ditabung. Nanti bisa dicari ini ya, ada biasanya
flow dari misalnya rumah tangga eh, bekerja untuk, katakan tadi yang kedua itu, perusahaan memberikan pajak ke negara, negara memberikan subsidi ke masyarakat. Nah, seperti cari ya, circular of flow mikroekonomi, bisa dicari nanti di apa namanya, dibaca-baca lagi ya. Perusahaan, nah ada industri primer, sekunder dan tersier, ini bisa dibaca. Pemerintah, nah, ini kan ada pendapatan pajak, pembayaran royalti, ada juga subsidi biasanya. Nah ini dia, rumah tangga membeli barang dan jasa ke perusahaan, terus rumah tangga perusahaan memberikan barang dan jasa. Begitu pula timbal balik nih, rumah tangga atau individu atau masyarakat kerja di perusahaan, dapat gaji, dapat upah, bunga, sewa dan untung. Yang tadi si rumah tangga itu kan tenaga kerjanya merupakan faktor produksi. Itu bisa dicari sirkulasinya tuh. Ekonomi pasar, pasar di mana para pembeli dan penjual melakukan interaksi, dapat dibedakan dua jenis, pasar barang dan pasar faktor. Bisa juga dibeli, bisa juga dibaca ya. Beberapa kebaikan mekanisme pasar. Oke, lanjut. Kelemahan ekonomi pasar. Lanjut lagi, tujuan campur tangan pemerintah. Nah ini juga ada teori dari, kalau nggak salah, Ibnu Taimiyah. Ini nanti saya akan lempar di forum diskusi agar dari sekarang dibaca teori dari Ibnu Taimiyah mengenai pentingnya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah, kebijakan fiskal itu apa, kebijakan moneter itu apa, siapa ininya apa namanya, pelaksana kebijakannya, fiskal siapa, moneter siapa. Nah, bisa dibaca-baca lagi ya. Nah ini mazhab ini sangat penting untuk adik-adik. Yang pertama saya jelaskan kemarin tuh mengenai scarcity itu, mazhabnya Bakir As-Sadr, bahwa scarcity itu nggak ada. Jadi Bakir As-Sadr menjelaskan bahwa ekonomi itu ekonomi, Islam itu Islam. Kalau mazhab mainstream, ada sebagian dari teori ekonomi konvensional yang betul, tetapi harus dibetulkan lagi dengan ajaran agama Islam. Sementara mazhab alternatif kritis itu mengkritik bahwa tidak semua yang dijadikan ilmu ekonomi Islam itu betul, karena itu adalah tafsiran dari manusia. Harus ada check and balance. Jadi adik-adik, tiga mazhab ini nanti saya lempar juga di forum diskusi. Oke, mungkin adik-adik cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah berupa bentuk pengayaan ataupun untuk membantu adik-adik sekalian dalam memahami materi tanpa apa namanya. Jadi kalau saya tidak ada penjelasan mungkin kurang pas, dan kalaupun saya menjelaskan yang tadi masih ada yang kurang pas, mohon dibaca-baca lagi bukunya, dibahas lagi nanti di diskusi agar lebih mantap lagi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kepada adik-adik sekalian, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.